Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakhussu khasatina hadrati syekhina wa mursyidina wa rabbi arwahina Sultan al-awliya fi hadha as-zaman Syekh Muhammad Abdul Wasim al-Masul al-Qadiri al-Naqshbandi al-Kamil al-Mukammil al-Muttaqi al-Muwaffaq al-Mutil al-Samadin al-Mahdi qaddasallahu sirra nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa barakatihi wa karamatihi fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Salatu wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du. Di hadapan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryaliyah Sirna Rasa PPKN bil khusus Qadir Syekhina wa Mursyidina wa Rabbi Arwahina Pengarsa Abbas Qaddasallahu sirrah yang hadir di tengah-tengah kita semua. Semoga beliau disempurnakan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan karamah dan barokahnya untuk kepentingan kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Mukarramun, para wakil talqin baik yang dari dalam Kabupaten Indramayu maupun yang dari luar Kabupaten Indramayu, ikhwan dan akhwat di seluruh dunia baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Hormat kami pada para pejabat baik sipil maupun TNI dan Polri, ikhwan dan akhwat, Allahumma hadaniyah wa iyyakum ajma'in. Satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abi Hurairah, laqinil mauta syahadata an la ilaha illallah fa innaha tahdimu hadma. Ya Abu Hurairah, talqinkan kepada orang-orang yang mati di antara kamu. Talqinkan orang-orang yang sudah mati yang ada pada kamu. La ilaha illallah. Fa innaha tahdimu hadma. Karena la ilaha illallah itu akan menghancurkan dosa-dosanya. Lalu kemudian sahabat Abu Hurairah bertanya, ya Rasul, itu kan untuk orang yang sudah mati. Fa kaifa lil ahya, kata Abu Hurairah, bagaimana untuk orang yang masih hidup? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya ahdamu wa ahdamu. La ilaha illallah ditalqinkan kepada orang yang masih hidup, itu adalah lebih menghancurkan dosa-dosanya, lebih menghancurkan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innaha tahdimu kama yahdimu sayl al-bunyan. Talqinkanlah la ilaha illallah kepada orang-orang yang sudah mati di antara kamu, karena la ilaha illallah itu akan menghancurkan dosa-dosanya sebagaimana menghancurkan air bah kepada bangunan-bangunan. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa lil ahya, bagaimana untuk orang yang masih hidup? Itu tadi talqin untuk orang yang mati, tapi bagaimana untuk orang yang masih hidup? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, yahdimu hadma, sungguh menghancurkan dosa-dosa orang yang masih hidup.
Hadirin ikhwan dan akhwat, Allahumma hadani ya Allah iyyakum ajmain. Talqin, kata talqin ini asal kata dari laqana yulaqqinu talqinan, artinya adalah menuntun, mengajari. Lalu apa yang diajarkan di dalam talqin itu? Hadratu Syekhina Pengarsa Bagos di dalam kitab Fadailus Syuhur halaman 7 bersabda, kalimatut talqin fil Islam la ilaha illallah faqat la ghairah. Kalimat talqin di dalam Islam itu hanyalah la ilaha illallah, tidak ada yang lain. Lalu kemudian kita bertanya, setelah tahu kalimat talqin itu la ilaha illallah, lalu siapa yang ditalqin? Di dalam hadis itu ada yang ditalqin adalah kalimat mauta. Apa arti mauta? Coba kita lihat dalam kitab Munjid dan kitab Kamus Al-Bishri. Di situ maknanya adalah jamak daripada maitun. Maitun artinya mati, orang yang mati. Tetapi kata mauta ini dalam konteks thariqah adalah tidak lepas. Dalam konteks talqin tidak lepas dari 3 makna. Yang pertama, mauta adalah orang yang sudah mati dikubur. Yang kedua, mauta bermakna orang yang sedang sakaratul maut. Yang ketiga, mauta bermakna orang yang hatinya mati, hatinya keras, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun orangnya masih hidup. Ini mauta yang terakhir. Kalau mauta yang pertama yang mentalkin adalah para kiai, para ustaz, entah siapa itu, biasa para lepe, para kaum, itu mauta yang pertama yang dikubur. Mauta yang kedua yang mentalkin adalah siapa saja dari kerabat mereka, yaitu orang yang sedang sakaratul maut. Sedang mauta yang ketiga ini, orang yang hatinya mati, tidak mau berzikir, hatinya keras, ghaflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun orangnya hidup, maka yang mentalkin orang ini bukan orang sembarangan. Beliau harus sahibu qalbin taqiyyin naqiyyin mimma Allah. Beliau orang yang harus hatinya memiliki hati yang takwa, hati yang bersih, tidak memikirkan hal-hal yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Syekh Mursyid Thariqah. Bapak Ibu sekalian, lalu siapa yang pertama kali ditalqin? Manusia yang pertama kali ditalqin adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu Nabi Adam alaihissalam ditalqinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi kalimatin. Kalimat di situ dimaknai oleh pengarsa Bagos adalah la ilaha illallah. Itu. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditalqinkan oleh malaikat Jibril ar-Ruhul Amin al-Qalam adalah pada umur 40 tahun. Di mana itu? Di Gua Hiro. Momennya adalah mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhirih. Kanjeng Nabi mendapatkan talqin dari malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril pada saat itu adalah Al-Qalam. Al-Qalam pada saat itu adalah Ar-Ruhul Amin. Apa yang ditalqinkan? Pengarsa Abbas menafsiri Iqra itu adalah mengandung materi zikir jahri la ilaha illallah. Sedangkan bismi rabbika alladzi khalaq, pengarsa Abbas menafsiri di situ kalimat itu mengandung materi zikir khafi, zikir qalbi, zikir ismul dzat, ismul jalalah. Zikir khafi, zikir jahri, zikir khafi ditalqinkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian yang zikir jahri la ilaha illallah itu diminta oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Zikir jahri ini, la ilaha illallah ini, kemudian ditalqinkan oleh baginda Nabi. Sedangkan zikir khafi diberikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Zikir jahri dinisbatkan kepada sahabat Ali karramallahu wajhah karena beliau yang pertama kali menerima talqin zikir dari baginda Rasul. Sedangkan zikir khafi dinisbatkan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu karena beliau yang pertama kali ditalqin oleh baginda Rasul. Kemudian dari seluruh thariqah ini bersumber dari dua thariqah, dari dua zikir itu. Zikir jahri dan zikir khafi. Zikir jahri oleh sahabat Ali, zikir khafi oleh sahabat Abu. Seluruh thariqah di dunia ini sumbernya adalah kita ini thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah adalah memegang pokok daripada sumber thariqah itu. Alhamdulillah. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW ditalqin oleh baginda Nabi. Setelah sahabat Ali, sahabat Abu Bakar ditalqin, lalu para sahabat ditalqin oleh baginda Nabi SAW. Apa tujuannya? Yang pertama tujuannya talqin itu, yang pertama tujuannya adalah litasfiyati qulubihim, untuk membersihkan hati. Kalau ingin bersih talqin. Kemudian yang kedua litazkiyati nufusihim, kalau ingin suci jiwanya talqin. Kemudian yang ketiga wali isolihim ilal hadratil ilahiyah, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyampaikan? Talqin zikir oleh Rasulullah SAW. Itu. Maka talqin zikir itu menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, talqin zikir. Kalau tidak, enggak bakal sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah lisa'adatil qudsiyah, untuk kebahagiaan yang murni. Kalau ingin bahagia punya akhirat yang murni, talqin zikir. Luar biasa. Kemudian hadirin dan hadir Allahumma hadir wa iyyakum ajma'in. Talqin zikir sesuai dengan hadis yang di depan. Kemudian kita telaah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita telaah kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 450, di sana akan mendapatkan bagaimana hukum talqin. Kemudian kitab Hidayatul Muqtadi wa Nihayatul Muqtadi halaman juz 1 halaman 168 akan mendapatkan juga. Kitab Nihayatul Zain fi Irsyadil Muqtadiin halaman 146 juga ada. Kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 20 di sana juga ada. Dan kitab Sirrul Asrar pasal 5 dan pasal 8 di sana ada. Akan dapati hukum daripada talqin mayit itu adalah sunnah, talqin sakaratul maut itu adalah sunnah, talqin yang masih hidup ini kita ini adalah wajib. Oleh karena itu carilah guru mursyid untuk kita mendapatkan talqin zikir. Jangan nanti kita ditalqin di kubur. Jangan. Anda ingat tanggal 26 bulan 12 tahun 2004 di Aceh, 20 tahun yang lalu tsunami bergelimpangan mayit. Siapa yang menalkin? Lebihnya meninggal, kaumnya meninggal, kiainya meninggal, tangkunya meninggal, kiainya meninggal. Siapa yang mentalkin? Tidak ada. Maka jangan harap bapak-bapak nanti sekarang dunia mazratul akhirah. Dunia itu tempat kita menanam untuk kepentingan nanti di akhirat. Jangan nanti. Ya kalau kita tahu nanti umur Indramayu dekat laut Pak. Melabos tempat saya tinggal di sana sampai istri saya meninggal, anak saya 3 meninggal di sana. Dekat laut. Dekat pusatnya gempa di sana. Saya juga tidak menyangka, saya tidak tahu. Saya korban, saksi saya bukan. Jangan nanti minta talqin sekarang Bapak, minta talqin. Carilah guru mursyid untuk memberikan talqin zikir kepada kita semua. Sekarang alhamdulillah kita ini berada di depan Hadir Syekh guru mursyid Thariqah Qadir Naqsyabandiyah Ma'sul Hasin. Beliau sahibut talqin. Beliau yang saya anggap walaupun bukan nabi tapi beliau adalah penerus nabi. Walaupun beliau bukan nabi tapi beliau adalah pewaris nabi. Saya akui beliau banyak karomah. Salah satunya adalah beliau banyak mengarang kitab. Dan salah satu dari kitab itu adalah kitab Fadailus Syuhur. Saya baca di kitab Maqudul Juman, halaman 51 Kiai. Itu saya temukan mangkobah Abagaus, bahwa Abagaus itu lahir pada hari Jumat tanggal 1 bulan 9.
bulan 9 itu, bulan September. 1 dan 9 kalau disandingkan itu 1 berarti 19. Sedangkan saya baca di kitab Fadailus Syuhur dari awal sampai akhir. Kitab itu bermuat 84 halaman. Isinya adalah 81 huruf yang mencakup pasal 12. Dari awal sampai akhir di dalam kitab itu terdapat 19 kata talqin. Luar biasa. Tadi mangkobahnya Abah Gawas itu lahirnya tanggal 1 bulan 19. Di dalam kitab Fadailus Syuhur itu dari awal sampai akhir saya baca, itu saya temukan kalimah talqin itu sampai ada 19. Ini yang saya heran, kok bisa seperti itu. Inilah karomah daripada beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semua berkah semuanya selamanya untuk kita semua. Berkati Syekhina Mursyid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.